Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, sehat, panjang umur, karena pada hari ini kita dapat bersilaturahmi pada kegiatan sosialisasi tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas bagi kadar-kadar kesehatan. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini akan menjadikan barokah kita semua, dan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam kami sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan perintah-perintahnya agar mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya sudah sampaikan bahwa saya dengan kader-kader Posyandu dengan situasi yang berbeda, ya. Kalau dulu saya sebagai ketua tim penggerak PKK, kita pernah bergelut memperjuangkan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon, yang memang notabene-nya perempuan ini dan anak adalah termasuk makhluk yang rentan sekali, ya. Sedikit saya cerita perjalanan saya kemarin dilantik di Samanik itu tanggal 10 Februari, dan sekarang mungkin sudah sebulan lebih, ya, sebulan lebih. Dan alhamdulillah ketika saya berkeliling-keliling, saya selalu disapa oleh kader saya, ya. Artinya bahwa kemarin saya sebagai ketua tim penggerak PKK yang memang di dalamnya juga kader-kader Posyandu ini, ya, kalau dibilang kangen dengan saya gitu. Jadi ada beberapa, kemarin Bu Yati juga sampaikan, Bu, ayo Bu kita terjun lagi ke mana PKK. Saya bilang, boleh nggak Bu Yati saya jadi ini, jadi masuk di struktural PKK. Saya bilang begitu. Boleh Bu, nanti jadi pembina biar bisa ketemu lagi dengan kader-kader, ya. Soalnya waktu zaman saya jadi ketua tim penggerak PKK itu, dengan ya alhamdulillah pengurus-pengurus yang di kabupaten itu, ya, semuanya tuh semangat-semangat, karena memang saya selalu katakan kepada kader-kader saya baik di kabupaten maupun di desa-desa semuanya, bahwa kita ini adalah organisasi yang memang bergerak di bidang sosial, ya, tidak mengharapkan sesuatu apapun, ya. Gajinya kalau dulu 1 juta ya Bu, ya. 1 juta apa 1,5 juta? Waktu itu dulu saya pernah tambahin 1,5 juta, ya. 1,5 juta. Sabar, jujur, tawakal, sampai terengah-engah, ya Bu, ya. Tapi barangkali itu bukan tujuan kita, ya Bu, ya, ketika kita menjadi kader Posyandu, ya, karena di situ banyak nilai ibadah kita ketika kita meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, yang nantinya bahwa kecerdasan anak-anak kita memang itu dimulai dari nol, Ibu, ya. Nah, disinilah tugas ibu, pengabdian ibu, bagaimana ibu sebagai kader Posyandu, bagaimana caranya bahwa anak yang nanti dikandung sampai lahirnya ini, kemudian ibunya juga ini mendapatkan informasi
informasi yang benar dan tepat dalam menghadapi persalinan. Ya, di sini tugas ibu-ibu semuanya, dan di sini alhamdulillah tadi Ibu Kadinkes katakan bahwa karena situasi pandemi ya, jadi semuanya serba dibatasi ya. Alhamdulillah ibu yang beruntung pada hari ini untuk mendapatkan sosialisasi mengenai persalinan, kemudian juga kehamilan, nifas semuanya. Nah, ini merupakan ilmu yang nantinya harus kita tularkan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Ibu-ibu yang saya hormati, pemerintah telah menetapkan penyebaran coronavirus di SESE 2019 sebagai bencana nasional, yaitu melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus di SESE 2019 dalam situasi yang normal. Pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Cirebon masih menjadi tantangan besar, apalagi diperberat dengan adanya COVID-19, mengingat adanya batasan dalam hal akses dan kualitas layanan, sehingga dikhawatirkan adanya peningkatan jumlah kesakitan dan kematian ibu dan anak, serta terjadinya penurunan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ya, kita sadari bersama bahwa pandemi ini sudah mungkin hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita alami. Kita juga sudah kayaknya merasa lelah juga ya Bu ya, merasa lelah dengan semua kegiatan kita dibatasi, ya kan? Situasi ini tentu saja sangat berdampak, sangat luas sekali ya Bu ya. Karena apa? Banyak sekali sekarang pengangguran ya, dengan adanya pandemi, banyak tenaga kerja yang di PHK ya. Kemudian juga data dari Disnaker ya, bahwa tahun 2018 itu ada 93 ribu terjadi pengangguran. Dan sekarang setelah adanya pandemi ini hampir 122 ribu pengangguran, dan ini menjadikan PR kita bersama ya, pemerintah daerah, bagaimana caranya. Kemarin ketika saya juga dilantik oleh Bapak Gubernur, juga diamanatkan, Ibu Wabub, jangan berpikir yang macam-macam dulu, selesaikan penanganan masalah COVID di wilayahnya Ibu Wabub. Yang pertama kerjanya itu, kemudian juga yang kedua bagaimana cara pemulihan secara ekonomi gitu loh ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab saya dengan Pak Bupati. Kita mencari ide-ide dan gagasan seperti apa pemulihan secara ekonomi di situasi pandemi seperti ini. Kalau kita melihat bersama ya, sekarang ini karena banyak yang sudah di PHK ya, kita memberikan beberapa pelatihan ya yang kita lakukan untuk bagaimana pemulihan secara ekonomi ini bisa berjalan ya, gitu, agar masyarakat Kabupaten Cirebon dengan situasi seperti ini memang jangan sampai ekonominya lebih terpuruk lagi ya. Dan pada masa pandemi COVID-19, berdasarkan hasil survei terjadi penurunan akses pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam beberapa bulan terakhir ya. Situasi kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 terdapat 40 kasus kematian ibu dengan penyebab tertinggi yaitu hipertensi dalam kehamilan dan pendarahan. Sedangkan kematian bayi terdapat 134
kasus kematian bayi dengan penyebab tertinggi yaitu berat bayi lahir rendah dan asfiksia, gangguan pernapasan. Ya. Dan salah satu upaya Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah melalui pembekalan bagi kader-kader tentang tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas.